baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, "Aku memperingatkan kalian untuk melawan Dajjal, dan tidak ada nabi yang tidak memperingatkan umatnya untuk melawannya. Tapi aku akan mengatakan sesuatu yang belum pernah diungkapkan oleh para nabi sebelumku. Kalian harus tahu bahwa Ia bermata satu dan Allah tidak bermata satu." Hadis ini ditulis oleh Sahih Bukhari. Hampir semua kebudayaan sudah meramalkan kedatangan Dajjal. Umat Kristiani menyebutnya sebagai si Antikristus. Meskipun sebagian besar orang takut dengan hal itu, tapi tidak sedikit pula yang sudah mempersiapkan diri selama ribuan tahun untuk mengadakan acara penyambutannya sambil menggelar karpet merah, atau lebih tepatnya menggelar karpet petak catur. Tapi sebenarnya apakah tanda-tanda kemunculan si makhluk bermata satu itu? Simbol mata satu, Al-Sing-A, sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, seperti pada simbol Ra yang terdapat dalam artefak-artefak peninggalan Mesir kuno, digunakan dalam ritual mereka dan bahkan dapat dijumpai pada mata uang dolar Amerika Serikat saat ini. Jika kita memperhatikan dengan jeli gambar dolar itu, maka akan tampak mata satu bertuliskan Novus Ordo Seclorum. Jika Anda jeli, simbol mata satu ini juga dapat ditemukan di sekitar kita, seperti pada gambar program televisi. Tanda-tandanya tidak hanya terbatas dalam ilustrasi mata satu, namun juga berupa bangunan fisik yang dibangun untuk melayani agenda mata satu, yaitu sebuah tatanan dunia baru yang lebih dikenal dengan New World Order. Salah satunya adalah Menara Babel di Babilonia. Menara Babel didirikan di masa kerajaan Babylon, tepatnya di bawah pemerintahan Raja Namrud. Bangunan itu didirikan sebagai bagian dari agenda Namrud untuk mencapai satu tujuan, satu pikiran, dan satu dunia di bawah pemerintahannya. Atau tepatnya sebagai sebuah New World Order. Menara Babel didirikan bukan untuk mengagungkan nama Allah, namun diniatkan untuk mengagungkan kesombongan manusia. Seperti yang dikutip dalam Alkitab, dikatakan, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Alkitab Kejadian. Jika kita membaca kitab Kejadian pasal 9, maka jelaslah bahwa Babel merupakan kota yang dikutuk oleh Tuhan. Dengan kemampuannya Tuhan memberikan azab dengan mencerai-beraikan mereka serta menghancurkan rencana jahat mereka. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel. Dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Jika di masa lalu Menara Babel adalah simbol supremasi kekuatan jahat, maka di masa kini kita dapat melihatnya dalam rupa bangunan yang persis sama dengan Menara Babel ribuan tahun yang lalu. Gambar ini adalah foto gedung Parlemen Uni Eropa. Uni Eropa dibangun dengan asas atau kepentingan yang sama dengan dibangunnya Menara Babel, yaitu melayani kepentingan dunia baru dengan mempersatukan dunia Eropa ke dalam satu tujuan dan simbol supremasi Eropa terhadap dunia. Mari kita lihat Al-Quran surat Al-Hijr ayat 39.
Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh karena Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, maka aku akan membujuk mereka yang ada di muka bumi untuk melakukan perbuatan maksiat dan menjadikan mereka sebagai sekutuku, kecuali mereka yang beriman kepadamu dan mendapatkan taufik untuk menaati segala petunjuk dan perintah Allah." Dan sejak itu perang telah menjadi bagian dari kehidupan manusia. Berapa banyak orang yang disucikan oleh keagungan Tuhan, dan berapa banyak orang yang mengabdikan hidupnya untuk menjalankan rencana mengerikan yang dibuat oleh setan. Dan perhatikan baik-baik surat Al-Baqarah ayat 102. Mereka mengikuti ajaran yang dibawa oleh setan pada masa kerajaan Sulaiman, dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidak melakukannya. Hanya setan-setan itulah yang mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babel, yaitu Harut dan Marut, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu janganlah kamu kufur." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat tersebut cara untuk menaburkan perselisihan antara suami dan istri. Dan mereka itu tidak memberi mudorot dengan sihirnya kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah. Mereka mempelajari sesuatu yang menguntungkan mereka, bukan yang membawa manfaat bagi umat manusia. Dan sesungguhnya mereka mengetahui bahwa barang siapa yang menukar kitab Allah dengan ilmu sihir, maka tidak ada kebahagiaan baginya di akhirat, dan terkutuklah mereka yang sengaja menggadaikan jiwa mereka kepada ilmu sihir dan setan-setan. Jadi apa makna di balik ayat tersebut? 20 tahun setelah Yerusalem diambil alih prajurit biarawan, yaitu ksatria kuil Sulaiman alias The Knight of the Temple of Solomon atau ksatria Templar. Mereka mempelajari ajaran rahasia Kabbalah, yaitu bentuk kuno ilmu sihir kaum Yahudi beserta beberapa tulisan dan ritual hitam. Kaum Yahudi mempelajarinya selama masa perbudakan Fir'aun, lalu dikembangkan di Babilonia pada masa Nebukadnezar. Bahkan mereka sudah melakukannya selama berabad-abad, dan kita telah membahas sejarah Ordo Templar ini di video yang berjudul Dajjal dan Ordo Templar. Ordo Templar ini dibubarkan oleh Raja Philip. Raja Philip menginstruksikan para agennya untuk menangkap para Templar dan mengeksekusinya pada hari Jumat, tepatnya tanggal 13 Oktober 1307, sehingga dikenal dalam sejarah Eropa sebagai Black Friday atau Jumat Kelabu. Pada tahun 1307 Raja Philip menangkap mereka dengan tuduhan penyangkalan terhadap Kristus, melakukan hubungan sesama jenis, dan pemujaan terhadap ilmu sihir. Bahkan mereka sudah melakukannya selama berabad-abad. Dari balik bayang-bayang, mereka memprakarsai perang-perang besar, revolusi, dan resesi ekonomi. Mereka mengontrol semua hal yang Anda baca, dengar, dan Anda lihat. Mereka berusaha untuk mendoktrin seluruh populasi manusia dengan cara berpikir mereka, dan menyusupkan orang-orang mereka di posisi tertinggi dalam negara-negara. Dan dari balik bayang-bayang, mereka menciptakan aturan politik baru, tatanan ekonomi baru, dan yang lebih mengerikan, agama baru, yaitu sekulerisme. Bukti dari dasar yang mereka bangun untuk menciptakan pengendalian menyeluruh dan mempersiapkan kedatangan Dajjal kini telah ada di sekitar kita. Senjata yang mereka gunakan terdapat di dalam rumah Anda sendiri. Mereka menghibur Anda dan anak-anak Anda hingga akhirnya mendoktrin pikiran tanpa disadari. Televisi, bioskop, komputer, game, internet, bahkan bacaan fiksi dan musik populer adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia modern.
Media tersebut menyuguhkan informasi yang terserap ke dalam pikiran kita baik secara sadar maupun tidak sadar. Informasi yang diterima masyarakat terdiri dari nilai moral, kebajikan, dan perbedaan antara yang benar dan salah yang digunakan untuk menyusun tatanan sosial dan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Media memiliki peran yang besar untuk membentuk landasan berpikir dengan cara memengaruhi pandangan setiap individu terhadap dunia dan segala hal yang ada di dalamnya. Hanya melalui sekelompok orang yang menguasai informasi sepenuhnya dan ditempatkan di dalam media, maka mereka memiliki kekuatan untuk mendoktrin seluruh populasi dunia dengan cara berpikir mereka. Mereka menggunakan industri hiburan untuk memposisikan cara berpikir masyarakat agar sesuai dengan cara berpikir mereka, baik itu secara terbuka ataupun terselubung. Metode yang mereka gunakan memang bervariasi, tetapi tetap demi tujuan yang satu, yaitu untuk mencekoki kita dengan keyakinan, ideologi, dan tujuan mereka yang sedemikian rupa, sehingga kita mulai berpikir bahwa itu adalah hasil pikiran kita sendiri. Bukti dari tindakan mereka itu dapat kita temukan dengan sangat mudah. Yang harus dilakukan hanyalah mencari tahu siapakah sesungguhnya pemilik dan pengendali media di seluruh dunia. Kita akan mengetahui bahwa mereka adalah orang yang sama dengan kelompok minoritas yang berhasil menyelamatkan diri dan menjalankan sekte rahasia. Mereka adalah kaum Zionis pengikut Lucifer. Banyak di antara mereka adalah Askenazi. Askenazi merupakan nama komunitas Yahudi yang tinggal di Rhineland, Jerman. Namun banyak Askenazi yang bermigrasi keluar Jerman seperti Hungaria, Polandia, Lituania, Rusia, dan Eropa Timur. Mereka membawa serta bahasa dan kebiasaan mereka. Mereka memiliki dan menjalankan industri musik, film, hiburan, dan pornografi. Semua demi satu tujuan, yaitu mendoktrin Anda melalui pengendalian pikiran. Apakah kita pikir bahwa itu hanya sebuah kebetulan belaka jika sekelompok orang tadi memiliki seluruh jaringan media? Sama sekali bukan, terutama saat kita menyadari bahwa kelangsungan mereka bergantung pada pencucian otak dan doktrinasi nilai terhadap diri kita. Dapatkah seseorang yang memiliki pikiran bebas dan masyarakat yang terstruktur dengan baik diatur oleh orang-orang jalim? Tentu saja tidak. Itu sebabnya mereka mencekoki kita dengan ide-ide dan pandangan mereka. Mereka menjalankan rencana yang mengerikan, yaitu menyebarkan budaya korupsi dalam masyarakat. Masyarakat yang terlena dengan budaya korupsi akan kehilangan arah dan tujuan, sehingga mudah untuk dikuasai. Mengapa? Karena seseorang yang berdiri di atas landasan yang rapuh akan jatuh dengan sendirinya.
dan masyarakat seperti itulah yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan antikristus. Dengan cara apa lagi kita bisa menerima begitu saja tatanan dunia baru ini? Fenomena bintang baru atau idola seharusnya menjadi peringatan yang jelas tentang rencana yang dibuat oleh orang-orang yang berada di balik industri tersebut. Mereka menyuguhkan tema-tema dominan tentang seks yang siapapun bisa melakukannya sendiri. Semua itu menimbulkan rasa keingintahuan masyarakat. Apakah semua itu hanya kebetulan semata? Kita semua adalah korban dari situasi mengerikan yang mereka ciptakan. Jadi mulai sekarang pilihlah tontonan Anda. Pilihlah apa yang harus Anda dengar dan pilihlah apa yang harus Anda lihat dalam media. Karena tidak semuanya adalah air. Kebanyakan air diisi racun dan kebanyakan adalah racun itu sendiri. Terima kasih.